Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bapak-bapak yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya Pak ya? Kalau metu keluar Pak. Ya benar. Lanjut lagi Pak, naik ke atas. Kalau nanti yang disebut namanya nggak ada, mohon maaf hadiahnya di cancel. Ya kan? Kalau ngomong hadiah langsung. Baik Pak. Operator, ada operator? Siap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi saya perkenalan sedikit Pak. Sebelah mana Pak? Sebelah sini. Oke sip. Nama saya Denny Andes Pama. Di Juleha Bekasi Raya bergabung sejak 2018. Saya diajak oleh Kang Soleh. Jadi di JBR ini Pak banyak orang Kirana. Saya blok N, Pak Soleh blok L, Pak Yuda blok I. Kebalik ya? Kebalik pokoknya. Pokoknya saya anak buahnya Pak RW Selamat yang kemarin terpilih Pak. Itu Pak. Baik Pak, sedikit profil dari saya. Tak kenal maka tak sayang. Itu kadang-kadang orang suka nanya, itu orang bener nggak sih itu ngomong di depan itu ada ilmunya nggak kira-kira tuh ya? Nah sedikit aja Pak. Kalau Bapak butuh kertas yang selembar, saya kebetulan punya Pak. Saya juru sembelih halal bersertifikat BNSP tahun 2020 di BPPKH Cinagara. Alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk bisa belajar sehingga nantinya bisa menyebarkan lebih banyak lagi amal kebaikan buat sekitarnya Pak. Kalau foto yang sebelah selain sebagai juru sembelih halal dan saya juga sebagai kuli atau budak korporat Pak. Bapak ketawa. Bener Pak, budak korporat. Saya juga punya kerjaan Pak, selain banting hewan juga banting orang. Saya ketua komisi wasit dan pelatih IBA MMA Kabupaten Bekasi, wasit dan pelatih nasional. Juga saya wasit juga dan pelatih di kickboxing kabupaten. Kalau dijabarin banyak Pak. Satu lagi mungkin yang lama itu pengurus pusat International Karate Organization All Japan Kyokushin Union. Sampai sekarang di bidang kegiatan. Dikit aja Pak ya. Baik. Disiapin Pak Soleh supaya rada semangat pick up numbernya. Generate. Jadi kalau di kami itu Pak, biasanya teman-teman itu suka ngasih gaw. Gaw itu giveaway Pak. Gaw itu apa sih? Giveaway. Pemberian hadiah cuma-cuma kepada peserta yang nanti biasa diundi atau suatu hal yang kita kasihkan. Total pesertanya ada 59 random. Silakan. Jadi selain itu untuk tahun ini Pak Juleha Bekasi Raya. Jadi pada teman-teman pada bingung nih Juleha ini apa sih? Juleha itu perkumpulan komunitas penyembelih Pak. Program Kementan tahun 2014. Nah, kebetulan kami yang ada di Bekasi ini membentuk mandiri 59. Dulu kami bergabung di nasional. Tahun 2020 kami memutuskan untuk mandiri, khususkan diri fokus dakwah di kota dan kabupaten Bekasi. Nah, jadi bapak-bapak kalau dengar kok Julehanya ada banyak, memang banyak Pak. Di Indonesia ada 6 komunitas yang semuanya terdaftar di Kemenkumham, baik yang sifatnya nasional atau kewilayahan. Nah kebetulan kami yang di Bekasi kota dan kabupaten sejak awal pendirian 2018 akhirnya kami memutuskan berdiri sendiri dan mandiri sampai hari ini. Udah Pak? Baik, silakan diklik nomornya. Hadiahnya dulu Pak Ketua. Nah saya lupa memperkenalkan Pak, ini Ketua Korwil Juleha Bekasi Raya, Cibitung, Babelan dan sekitarnya. Nah, kalau yang Bapak kacamata itu wilayah Cikarang, Cibarusah, mentok nyampe ke Jonggol. Nah, Bapak itu Pak. Baik. Betul Pak, 1 buah pisau Tramontina Plenus yang tadi dipakai buat nyeset. Nah, nomor berapa Pak Soleh yang beruntung? 18. Nomor 18. Atas nama Aji Sinopa, Spring Garden Resident Blok C. Mangga silakan masuk ke depan Pak. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Pak Ketua yang ngasihin. Silakan Pak Ketua. Silakan.
Nah, dokumentasi. Tahan dulu. Baik, lanjut. Satu lagi, Pak. Mobil, Pak. Mobil. Ini siapa nih? Hah? Oh iya, Pak. Satu buah topi, Pak. Nomor berapa, Pak Soleh yang beruntung? Silakan. Pak, jangan mikirin pisau mulu, Pak. Pisau beli. Pikirannya gratis, saya heran. Par gajian saya mikirnya gratisan. Nomor 6, atas nama Sutomo. Pak Sutomo, perwakilannya lagi nyacak masuk. Ya udah, perwakilannya monggo, Pak. Nah, Pak, perwakilannya, Pak. Pak, itu golok cacaknya hancurin aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Kalau hancur. Sama-sama, Pak. Baik, Pak. Nanti kita lanjut lagi gaunya, Pak. Enak, Pak ya? Datang, dapat ilmu, dapat gaul. Masya Allah, Pak. Baik. Kameramen daftar nggak? Baik, Mas, ke alat, Mas. Ke alatnya yang pisaunya dulu aja. Alat pisau. Oke, alatnya aja. Baik, boleh diputar. Nah, ini Pak, kita tampilkan video. Video ini dibuat di BPPK Sinagara tahun 2020 dan dipakai di Kementan sampai sekarang seluruh Indonesia. Nanti Bapak akan ngelihat gimana caranya terkait asah itu, sedikit aja Pak, simpel. Yang asah. Nanti ini yang APD nanti Pak ini Pak Senling. Yang asah yang tadi, yang cara mengasah. Penonton harap tenang, ya. Rasa sama hidup, Pak, kalem aja. Nah, mengasah pisau. Gak bisa. Nah, oke, Pak. Manual aja, Pak. Saya nggak pakai mic apa ya? Tes, kebalik ya? Oh begini Pak. Sok Pak. Nanti kalau butuh di share di grup ada kok. Nah, sok Bapak lihat dulu aja. Saya sambil empesan. Nah, Pak, itu modelnya Pak terkenal seluruh Indonesia. Soalnya dipakai di Kementan di tiap kegiatan. Orang itu yang dipakai Pak. Saya juga bingung itu. Ya itu Pak. Oke. Satu lagi, udah, oke, baik Pak. Nah, terkait pengenalan alat, saya sampaikan sedikit berdiri aja Pak ya, biar kelihatan yang belakang. Berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional, bahwa alat yang digunakan untuk menyembelih ada standarnya. Untuk panjangnya itu 1,5 kali tebal leher hewan. Contoh. Leher 20, 1,5-nya berapa?
30. Leher 20, satu setengahnya 30. Satu setengah loh Pak. 120 setengahnya 10 ditambah jadi 30. Jadi minimalnya Pak. Kita kembali lagi ke minimal. Minimal itu untuk sapi yang punya leher tebal 20, standarnya adalah 30. Untuk sapi dan kambing. Untuk ayam gimana Pak? Apakah 1,5? Enggak. Untuk ayam 4 kali lebar lehernya. Kalau leher ayam 5, berarti 4-nya sekitar 20. Gampang Pak. Pak, tapi saya biasa motong sapi pakai pisau kecil. Ya monggo silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bicara standar tadi Pak. Nah, yang kedua, alat yang digunakan memiliki spesifikasi tertentu dan khusus. Yang pertama, bilahnya anti karat. Ini standar Pak ya. Kalau kita ngomong standar, beda dengan custom. Anti karat atau stainless steel. Nah, gagangnya itu anti mikroba. Nah, kalau kita masuk ke RPH, Bapak nggak akan nemu pisau yang gagangnya kayu. RPH modern Pak ya. Semua pisaunya bahannya plastik gagangnya. Ininya stainless. Nah, jadi ini standarnya stainless, gagangnya anti mikroba. Nah, Pak kalau kayu gimana? Silahkan saja, karena tadi kembali lagi motongnya cuma setahun sekali. Itu yang tadi disampaikan adalah standar RPH. Nah, ada berbagai macam bentuk pisau yang nanti akan berhubungan dengan spesifikasi kerjanya. Yang pertama, ini salah satu contoh pisau sembelih. Kalau umumnya disebut straight, punggungnya rata, panjang 30. Contoh aja Pak. Yang kedua ada bentuk simeter. Nah ini bentuknya simeter Pak, dari bahasa Iran yang simitar. Nah yang pedang yang panjang itu pedang Parsi. Nah ini kira-kira bentuk seperti ini. Simeter ini 36 cm. Nah, ada lagi mungkin yang familiar, mungkin dengan Bapak familiar, pisaunya, pisau pendek. Ada yang pakai model bullnose atau moncong sapi. Ini pabrikan Pak. Cuman karena orangnya kurang kerjaan, handle diganti jadi kayu. Ya, teman saya Pak. Ya, jadi ini modelnya bonus. Ini pabrikan Pak, pabrikan. Nah, ini yang tipikal pisau sembelih. Pak, idealnya berapa? Berarti kalau saya pakai untuk biasa pemula Pak, pemula juga terus tekniknya dorong. Yang ideal untuk dipakai dan rekomendasi adalah yang panjang kisaran 30, mepet-mepet 25. Itu juga kalau sapinya kecil. Paham Pak ya? Nah, sapi Pak, kalau kambing gimana? Ini yang tadi dipakai motong Pak, 1,5 kali. Tadi tebel kambingnya sekitar 7, ya kan? Lebihnya ini sekitar 4. Ini udah ideal buat kambing. Mau kambing gede, kambing kecil sama Pak, kecuali mungkin yang jumbo, macam Dombos, domba Wonosobo atau Merino, Garut yang tebel. Nah, itu kira-kira panjang sedikit nggak apa-apa. Kenapa konstruksinya kecil begini Pak? Bapak pernah motong Garut yang melintir nggak tanduknya? Nah, ini slim begini Pak, buat nyolong masih ada salah tanduk, jeret, selesai. Tapi kalau kita pakai yang lebar susah biasanya. Nah, ini yang tadi dipakai buat sembelih ayam, buat nyeset. Ini juga bisa dipakai buat sembelih ayam 4 kali, termasuk standar Pak ini Pak. Semua stainless. Nah, setelah itu Pak, perlu disampaikan juga bahwa ini semua adalah hanya alat. Jelas Pak ya? Tidak lebih dari sekedar alat. Terkadang untuk yang awam, saya dulu Pak, sangat senang banget, bangga kalau punya alat itu. Nah, sampai suatu ketika, saya cerita sedikit Pak ya, ada salah satu kawan saya di daerah Jakarta, dia memvideokan penyembelihan kambing. Jadi di video, dia share di Facebook itu waktu itu. Ya, kira-kira narasi seperti ini Pak. Ya bapak-bapak, ini saya mau motong kambing yang ke-12 Pak, pakai pisau garpu, cap garpu Pak, Jerman asli Pak. Ini 12, siap-siap dia Pak. Begitu dipotong, lehernya tidak tergores, pisaunya jadi tumpul. Ini demi Allah, saya lihat sendiri, termasuk kawan-kawan juga lihat videonya.
Allah buktikan di situ bahwa manusia itu lemah, nggak punya kuasa. Makanya jangan Bapak berbangga diri dengan alat, karena ini cuma sebuah alat. Ternyata apa Pak? Setelah dilihat video itu Pak, Allah kan motong begini Pak ya. Ini kan tajam Pak ya. Allah balik mata pisaunya. Demi Allah Pak, begini dia motong ternyata. Pisaunya ditaruh, diambil pisau lagi, dipotong lagi. Diputer video itu bolak-balik ketemu akhirnya. Allah balik, orang itu megang jadi begini. Kalau udah begini, apakah yang mau disombongin dengan alat? Nggak ada. Paham Pak ya? Ini semua cuman alat, balik lagi. Nah, standar tadi, standar tajam tadi Pak, kita harus cek bener-bener. Nah, makanya contoh, saya sebagai juru sembelih bawa pisau 2. Nah, setiap pisau yang saya pakai ini Pak, yang saya bawa ini harus bener-bener tajam dan siap pakai. Jadi salah satu bentuk adab ketika kita menyembelih yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Betul nggak Pak? Betul. Nah, selain daripada tadi Pak, ada ternyata hal lainnya. Jadi ketika pisau itu diasah dengan sharpening steel atau apapun, ada suara gesekan. Gesekan inilah, gelombang suara ini yang mengganggu otak hewan yang akan disembelih. Salah satunya Pak, Masya Allah Pak, 1400 tahun yang lalu Rasul udah ngewanti-wanti. Kita barunya tahu baru-baru aja. Ini ngeganggu Pak, apalagi sapinya stres. Ini sapi ini kita asah begini, yakin ngamuk kalau sapinya udah stres, ya Pak ya. Jadi hindari mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih. Datang udah tajam, jelas Pak ya. Nah, berikutnya Pak, kita tes. Bapak nggak usah takut disangka ria lah apalah, nggak usah. Setiap Bapak mau pakai, Bapak tes dulu. Bukan mau nyombong, tapi kita harus tahu ketajamannya supaya nggak nyiksa. Betul, tes dulu Pak. Bismillah. Ini standar. Kalau yang rada di atasnya standar, biasa kita pakai plastik, nggak apa-apa Pak. Metode aja ini mah. Ini salah satu metode tes aja. Kalau misalnya kertas nggak ada Pak, Bapak siapin plastik aja. Angin Pak. Kira-kira begini Pak. Kira-kira Pak ya. Nah, itu standar tajamnya. Pak, bagaimana Pak kalau saya mau ngetes di kuku? Ya itu hak Bapak. Tapi kita nggak menyarankan. Kenapa? Kalau meleset, ayo. Pak, bagaimana kalau cukur bulu? Kita juga nggak nyaranin. Itu hak Bapak. Tapi kita punya standar tadi. Slice di kertas saja kalau ada plastik. Ini bisa buat bulu? Bisa Pak, punten. Permisi Pak ya, jangan dicontoh, khusus saya saja. Bismillah. Kira-kira begitu Pak, ini untuk menunjukkan standarnya Pak. Bapak jangan tiru saya Pak, nggak bener ini. Bapak pakai kertas saja, takutnya bablas, jadi gak kerja ntar. Nah, itu Pak ya untuk pisau standarnya. Nah, yang kedua alatnya kita perlu ada alat asah. Alat asah ini Pak, Bapak butuh terutama pada saat pengulitan. Cepet jadinya nih Pak. Bapak kalau pakai batu, asah dulu nih. Lama Pak. Kalau pakai ini bentar. Tes dulu ya. Takut disangka bohong. Kita tumburin Pak. Tes lagi Pak. Masih tajam, tumbulin lagi. Nggak usah ribet-ribet. Nah, kita asah nggak nyampe 10 detik Pak. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kanan, 3 kiri bergantian. Tes lagi Pak. Bapak butuh alat ini Pak. Bukan promo Pak. Ini bukan promo. Bapak beli bebas gitu. Makanya tadi ada yang beli, Pak mau beli Pak, jangan beli dulu, Bapak tahu ilmunya dulu, baru Bapak beli. Jelas Pak ya? Kalau teman-teman saya yang teman-teman panahan mau udah pada beli Pak. Nggak boleh beli di masjid Pak, nggak boleh jual beli di masjid di luar. Jelas Pak ya? Jadi Bapak butuh alat ini Pak
untuk mengasah terutama pada saat penyembelihan dan pengulitan. Kadang-kadang orang males, terus kadang-kadang tekniknya salah, bukannya tajam malah pada gompal. Relax ya, relax. 1, 2, 3, 4, 5, cukup 6. Tadi di sini naik lagi ke plastik. Belum mau Pak. Tuh. Jadi Bapak ngasah lihat tuh 1, relax aja Pak, relax. Imbang, kanan 3, kiri 3. Angin nggak jadi Pak, angin Pak. Oke Pak ya, pisau sudah, sharpening sudah. Yang ketiga adalah skabat, tempat pisau. Nah, ini bisa kita masukin ke sini. Kalau mau punya gitu. Nah, kira-kira begini Pak. Cakep Pak, tapi ini bekas. Bapak nyari aja ntar di online tuh. Pak. Kira-kira begini Pak, aman. Kalau mau Pak, kalau enggak jangan. Nah, alat yang dipakai ini Pak, tadi seperti yang saya sampaikan, menentukan terhadap teknis yang akan kita pakai. Oh sorry Pak, lupa. Ada alat spesifik yang belum saya sampaikan, yaitu yang ini buat menguliti, skinning Pak, buat ngulitin hewan. Ini lebih cepat dibanding ini, karena ini ada radiusnya Pak, putar dia. Nah, penggunaan alat yang tepat akan membantu Bapak pada saat proses pengerjaan hewan kurban. Bapak bayangin kalau pakai pisau ini, ngulitin sapi dengan pisau yang ini, Bapak bisa compare kan keduanya, akan lebih cepat ini. Nah, yang ini buat boning atau nurunin daging sama tulang, Bapak bisa turunin. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Nah, untuk alat sudah, alat yang pas seperti tadi saya sampaikan akan membantu mempercepat kita melaksanakan kegiatan pemotongan. Nah, Pak Ketua, ada Pak Ketua? Nggak ada. Siap, mangga. Oh lupa, silakan yang mau bertanya lanjut aja, takutnya lupa nanti. Silakan. Oh pisau skinning Pak. Iya, Bapak cek aja di online ada pisau skinning gitu. Oh, iya. Siap. Nah, pengiringan ini mengikuti kontur pisau karena yang namanya edge atau mata pisau ini tiap-tiap pisau berbeda. Kalau pisau yang tipis ini Pak, kalau kita ukur di sini Pak ya, kita tarik sudutnya sampai kena matanya itu sekitar 15 derajat. Tapi jangan jadi patokan, karena antara sudut pisau ini dengan pisau ini berbeda. Jelas Pak ya? Jadi Bapak tempel dulu nih. Tek. Oh iya. Pak, kenapa kok nggak ada ngasah pakai batu? Lama. Di rumah aja. Kalau enggak nanti Bapak bisa ikut kegiatan pelatihan khusus asah kita. Itu nanti setelah ba'da Idul Kurban ada pelatihan khusus ngasah Pak, dari pagi sampai sore. Oh jujur Pak, itu ngasah dari pagi sampai sore, yang nggak bisa itu, yang nggak tajam banyak. Jadi ngasah itu bukan hal sepele Pak, angel gitu tuh. Kelihatannya mah gampang cuma gitu-gitu doang. Begitu praktek lo kok nggak tajam-tajam ya kan? Kira-kira begitu Pak. Siap. Yang pertama Pak, cutter itu mudah berkarat karena dia high carbon. Karat nempel ke daging dimakan manusia, kira-kira bagaimana Pak? Karsinogen. Ya kan Pak ya? Ya kan, pemicu kanker. Nah, yang kedua, selain daripada bahannya yang kurang tepat, yang nggak tepat itu apa Pak? Ergonominya. Cutter itu kan begini Pak. Ininya kan yang tajam kan? Kalau ergonomi begini dipakai nyesetin, alhasil adalah satu, kalau kulit gampang robek. Yang kedua, kalau diongkok-ongkek gampang patah. Kalau patahannya nancep ke daging dibagiin ke jamaah, kemakan sama jamaah,
Jawabannya is dead, yang tanggung jawab Bapak. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalau bisa mah jangan kepepet, misalnya kepepet masih darurat mungkin di hutan, nah enggak. Tapi kalau untuk idul kurban begini yang ada persiapannya, yang jadi sudah ditentukan, kayaknya sih kalau menurut saya kurang tepat kalau pakai cutter. Baik Pak, ada lagi? Sok, mangga Pak. Bebas. Kalau standar SKKNI begini Pak, jempolnya ditaruh di belakang sini, yang main yang ini. Ya, dari pangkal ke ujung, dari pangkal pisau Pak ya, pangkal ke ujung, dibalik bisa, tapi nggak standar. Begini nih, ada teman depan, seret, ya berdarah. Ya. Kalau Amerika ada lagi Pak, Amerika ke bawah, shape-nya itu. Kayak yang pernah nonton Master Chef kan ada yang ya, begitu Pak. Jadi standar tiap negara punya standarnya Pak. Kalau kita standarnya begini. Sambil ngobrol, belarak, belirik ya. Ini Pak lihat tuh. Dari pangkal ke depan, pangkal ke depan, pangkal ke depan. Rileks saja pelan. Nah, nanti sambil kita bahas lagi Pak ya. Nanti di sebelah sono karena masih ada kegiatan yang lain. Ada lagi Pak? Cukup? Duh.